Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wanedu, selamat datang di One Edu Channel. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang gerak parabola, yaitu menentukan persamaan waktu puncak, ketinggian maksimum, waktu benda melayang di udara, dan jangkauan maksimum. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak videonya hingga usai. Menentukan ketinggian maksimum dan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Sebuah benda yang dilemparkan dengan kecepatan awal V0 dengan membentuk sudut kemiringan sebesar θ terhadap bidang datarnya, maka kecepatan benda akan diproyeksikan menjadi dua, yaitu V0x dan V0y. Lintasan benda yang ditempuh untuk mencapai seperempat dari gerak parabola atau mencapai titik puncak ketinggian, maka sampai ketinggian maksimum kecepatan bola di titik Y atau Vy besarnya sama dengan 0. Sehingga terbentuk posisi ketinggian maksimum. Untuk menentukan nilai dari ketinggian maksimum, kita dapat menentukan dengan menggunakan persamaan gerak parabola, yaitu Vy pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 sin kuadrat θ dikurang 2 dikali G dikali H. Catatannya adalah untuk menentukan ketinggian maksimum, maka di sini kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan Vy-nya di sini sama dengan 0, maka nilainya 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ dikurang dengan 2 dikali G, H-nya kita ganti menjadi H maksimum. Lalu kita pindah ruas nilai min 2 GH max-nya ke sebelah kiri, maka tandanya menjadi positif. Sehingga 2 dikali G dikali H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ. Sehingga kita peroleh nilai ketinggian maksimum, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Selanjutnya, untuk menentukan waktu benda mencapai titik tertinggi, maka dapat kita gunakan persamaan gerak parabola, yaitu Vy sama dengan V0 sin θ dikurang G kali T. Di mana setiap menentukan ketinggian maksimum atau setiap benda berada di titik puncak, maka Vy-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan ini, Vy-nya 0 sama dengan V0 sin θ dikurang G dikalikan dengan T maksimum. Lalu kita pindah ruas min GT ke sebelah kiri, maka tandanya menjadi positif. Sehingga G dikali T maksimum sama dengan V0 sin θ. Dan kita peroleh nilai persamaan untuk T maksimum, yaitu V0 sin θ per G. Oke, ada di semua? Mudah bukan? Jadi kita bisa menentukan persamaan H maksimum dan T maksimum. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak contoh soalnya. Contoh yang pertama, kita perhatikan kalimatnya, lalu kita tentukan besaran-besaran apa saja yang ada pada soal tersebut. Perhatikan soal nomor 1. Bola ditendang ke atas membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan tanah. Jika kecepatan awalnya 40 meter per sekon dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan yang pertama ketinggian maksimum bola, yang kedua waktu bola mencapai ketinggian maksimum. Oke sahabat Wanedu, sekarang kita tuliskan diketahui dari besaran yang ada pada soal di atas. Yang pertama adalah sudut elevasi sebesar 60 derajat, kecepatan awal 40 meter per sekon, dan nilai gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, ketinggian maksimum dan waktu mencapai ke titik ketinggian maksimum. Caranya, untuk menjawab pertanyaan yang A,
menentukan ketinggian maksimum, yuk kita gunakan persamaan H max sama dengan H maksimum V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Lalu kita masukkan nilai V0-nya adalah 40 kuadrat sin theta-nya 60 derajat, sin kuadrat 60 per 2 dikali 10. Caranya adalah 40 dikuadratkan dan sin kuadrat 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, maka nilainya menjadi 1600 setengah akar 3 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 10. Lalu kita coret 1600 dibagi 20 sama dengan 80. Kemudian 80 dikali setengah akar 3 lalu kita kuadratkan, maka nilainya akar 3 dikuadratkan jadi 3, 2 dikuadratkan jadi 4, maka 80 dikali 3 per 4. Hasilnya adalah sama dengan 60 meter. Oke, sampai sini mudah bukan? Selanjutnya, pertanyaan yang B. Tentukan nilai T maksimum. Caranya, kita gunakan persamaan T maksimum sama dengan V0 kali sin theta per G. Kita masukkan nilai V0-nya 40 sin 60 per 10. Sin 60 adalah setengah akar 3. 40 dengan 10 kita coret, maka hasilnya tinggal 4. Maka 4 dikali setengah akar 3, yaitu 2 akar 3 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi sama dengan 2 akar 3 sekon. Oke, sampai sini. Silakan, jika ada pertanyaan, tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Halo sahabat online dulu. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan jangkauan terjauh dan waktu benda melayang di udara pada gerak parabola. Kita perhatikan pada animasi gerak parabola di bawah ini, sebuah benda yang dilempar dengan kecepatan awal V0 dengan sudut kemiringan theta, maka V0 akan diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y masing-masing, sehingga lintasan gerak bendanya yaitu berupa lintasan parabola. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga mencapai permukaan tanah dari titik pelemparan sebesar X dan waktu yang dibutuhkan sebesar T dapat kita tentukan. Yang pertama, untuk menentukan waktu benda itu melayang di udara, caranya adalah kita lihat di sini. Waktu untuk melayang di udara itu nilainya sama dengan 2 kalinya waktu benda mencapai ke titik puncaknya. Dan waktu untuk mencapai titik puncak benda itu adalah V0 kali sin theta per G dikalikan 2. Sehingga waktu benda untuk melayang di udara persamaannya adalah T udara sama dengan 2 dikali V0 kali sin theta per G. Kemudian, tentukan besarnya jangkauan terjauh yang dicapai oleh benda sesaat sebelum menyentuh tanah dari titik semula. Caranya adalah kita perhatikan di sini. Jangkauan terjauh atau X terjauh dari satu benda, nilainya adalah kita gunakan persamaan gerak lurus beraturan pada gerak parabola, yaitu V0 cos theta dikalikan T. Karena yang kita cari adalah X terjauh, maka kita gunakan T di sini adalah T benda yang di udara. Lalu kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh V0 cos theta dikali 2 dikali V0 sin theta per G. V0 dikalikan dengan V0, maka hasilnya adalah X terjauh itu sama dengan 2 dikali V0 kuadrat dikalikan cos theta dikalikan sin theta per G. Persamaan ini dapat digunakan untuk semua sudut-sudut istimewa, atau dapat kita sederhanakan secara matematis menjadi X terjauh sama dengan
V0 kuadrat kali sin 2 dikali theta per G. Persamaan yang kedua ini tidak bisa digunakan untuk sudut yang besarnya 37 dan 53. Maka untuk sudut yang 37 dan 53, usahakan menggunakan persamaan yang bagian atas atau bagian yang pertama. Oke, halo Sobat Onedu, yuk sekarang kita simak contoh yang kedua. Bola ditendang dengan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap permukaan lapangan dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Tentukan berapa lama bola berada di udara dan jangkauan maksimum yang ditempuh oleh bola. Seperti biasa, sahabat Onedu, tuliskan diketahui besaran-besaran yang ada pada soal di atas. Pertama, sudut elevasi sebesar 30 derajat, kecepatan awalnya 80 meter per sekon, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan, tentukan berapa lama bola di udara atau T udara dan jangkauan maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. Caranya, untuk menjawab soal pertama, waktu di udara dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan 2 dikali V0 kali sin theta per G. Kita masukkan V0-nya 80 dan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Maka nilainya 2 dikali 80 dikali sin 30 per 10. Kita coret 80 per 10, maka hasilnya adalah 8. 8 kali 2 sama dengan 16, dan sin 30 adalah setengah. Maka 16 dibagi 2 sama dengan 8 meter. Maka nilai waktu di udara sama dengan 8 sekon. Oke, sampai sini mudah bukan? Selanjutnya, untuk menentukan nilai X maksimum dapat kita cari dengan menggunakan persamaan jangkauan terjauh atau jangkauan maksimum, yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kenapa kita menggunakan sin 2 theta? Karena sudutnya yaitu bukan 37 dan 53. Jadi untuk yang sudut istimewa 30 dapat langsung kita gunakan sin 2 theta. Yuk kita masukkan nilainya. V0-nya adalah 80 dikuadratkan sin 2 dikali 30. Cara penghitungannya, 2 sin theta adalah sudutnya dikalikan 2 terlebih dahulu. 80 kuadrat sama dengan 6400. 2 kali 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Lalu kita bagi angka 0-nya, 6400 dibagi 10, kemudian hasilnya 640, sin 60 adalah setengah akar 3, maka diperoleh jangkauan terjauh atau jaraknya sebesar 320 akar 3 meter. Halo Sobat Onedu, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Sebuah peluru mortar ditembakkan pada sudut elevasi sebesar 53 derajat dengan kelajuan 100 meter per sekon, di mana gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan sin 53 nilainya 4 per 5, cos 53 3 per 5. Tentukan berapa lama peluru di udara, berapa jarak terjauh peluru sampai mencapai tanah. Seperti biasa, sahabat Onedu, menuliskan diketahui dari besaran-besaran yang ada pada soal-soal dalam fisika. Pertama, diketahui yaitu sudut elevasi sebesar 53 derajat, kecepatan 100 meter per sekon, dan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukan lamanya peluru di udara atau T udara. Kemudian yang kedua adalah berapa jarak terjauh peluru sebelum mencapai tanah, atau namanya X maksimum. Langsung saja, untuk menjawab soal yang pertama, T udara, seperti pada contoh soal yang kedua, nilai T udara dengan menggunakan persamaan 2 dikali V0 dikalikan sin theta per G.
Kita masukkan nilai V0-nya 100 dan sudutnya 53. Maka 2 dikali 100 dikali sin 53. Kita coret 10 bawah dan atas, maka hasilnya adalah 20. Sin 53 di sini adalah 4/5. Maka 20 dikali 4/5 diperoleh hasil sama dengan 16 sekon. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal pertanyaan yang kedua, berapakah jarak terjauh peluru sebelum mencapai tanah? Nah, kita perhatikan di sini, sudutnya adalah 53. Untuk sudut yang 53 dan 37, maka kita gunakan persamaan yang seperti ini, yaitu 2 dikali V0 kuadrat cos theta dikali sin theta per G. Kita masukkan 2 dikali 100 kuadrat dikali cos 53 dikali sin 53 dibagi dengan 10. Hasilnya 2 dikali 10.000 cos 53 adalah 3/5, sin 53 yaitu 4/5. Kita coret 0 bawah dan atasnya, sehingga nanti kemudian kita kalikan 3 kali 4, 12, 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti hasilnya 2000 dikali 12/25. 2000 kita coret, kita bagi dengan 25, maka diperoleh nilai sebesar 80. 80 kita kalikan dengan 12, maka diperoleh jangkauan terjauh yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut, yaitu 960 meter. Oke, sampai sini mudah bukan? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and